Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama dari PDF yang sudah saya bagikan minggu kemarin, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali tentang tugas-tugas sebagai pemateri dan bagaimana cara pengirimannya. Silakan disimak ya. Sesuai dengan file yang sudah saya kirimkan kemarin, ada pembagian tentang tugas pemateri dan itu dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing dan nanti bisa didiskusikan nanti siapa-siapa saja yang akan mengerjakan bagian yang mana itu kalian diskusikan sendiri. Dan saya ulang kembali bahwa di PDF itu ada beberapa bab dan untuk bab 5 tidak dibahas untuk satu semester ini. Yang lainnya bisa dibahas sesuai dengan jatah kelompok masing-masing. Nah, di sini karena tugasnya adalah tugas kelompok, maka saya meminta untuk memberikan bukti screenshot dari diskusi kelompok di WAG. Nanti kalian bisa lampirkan di slide terakhir untuk tugas sebagai pematerinya. Jadi, setelah kalian menyelesaikan materi, nanti di akhir diberikan lampiran bukti screenshot dari WhatsApp grup masing-masing ya. Dan selanjutnya kalian harus membuat 2 jenis video, yaitu yang pertama video materi. Di sini kurang lebih mungkin kalian bisa selesaikan dalam 15 atau 20 menit. Dan setelah video materi itu di-post, sekitar kalian berikan waktu, misal waktunya video kalian 15 menit, maka berikan sekitar 20 sampai 25 menit supaya teman-temannya bisa mendengarkan dengan baik dan misal kalau ada pertanyaan bisa disusun dulu selama periode waktu itu atau maksimal sampai sekitar 30 menit lah ya dari penyimakan materi sama untuk mereka menyiapkan pertanyaannya. Nah, setelah video materinya selesai dan setelah itu kalian di akhir videonya itu ada contoh latihan soal, misalnya ada 1 sampai 5 soal dan untuk waktu pengerjaannya kalian sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Misalnya kalau membuat kalimat atau paragraf yang panjang, maka waktunya mungkin lebih panjang. Tapi kalau soalnya cuma ABC atau ABC pilihan ganda, 5 soal mungkin bisa dikerjakan sangat dalam waktu yang pendek, misal 5 menit. Dan nanti setelah itu kalian posting video penjelasan tentang jawaban yang benar. Jadi kalian jelaskan kenapa jawaban itu benar. Dan misalnya di sini saya kasih contoh, Indonesia adalah negara maritim. Nah, di sini untuk EYD-nya kurang tepat karena di sini ada kesalahan ejaan. Nah, kalian bisa cek sebelum di slide selanjutnya, misalnya di sini dalam kalimat ini kira-kira apa yang salah. Nah, untuk kalimat yang sebelumnya tadi ada 2 kesalahan kecil yang mungkin sering dilewatkan sama kita kalau lagi membaca paragraf tertentu. Di situ ada kata Indonesia tapi tidak diawali dengan huruf kapital, maka seharusnya diawali dengan huruf kapital, I-nya huruf besar, dan di akhir kalimat tadi belum ada titiknya. Jadi kalimat yang benar itu diakhiri dengan titik, ada tandanya titik. Jadi yang benar adalah Indonesia adalah negara maritim, I-nya kapital, dan diakhiri dengan titik. Itu adalah koreksi untuk penjelasan dari soal tersebut. Nah, nanti untuk link videonya itu juga diberikan setelah waktu yang kalian tentukan itu selesai. Jadi, untuk pembagian waktu untuk diskusinya adalah setelah memberikan kunci jawabannya. Jadi, kalian bisa perkirakan waktu untuk perkuliahan kita ini sekian menit, maka materinya tadi sudah selesai berapa menit, misalkan 20 menit, lalu untuk mengerjakan soalnya sekitar 10 menit, berarti kita sudah menghabiskan sekitar setengah jam dari perkuliahan. Nah, nanti sisanya adalah untuk diskusi dan tanya jawab yang dihandle oleh kelompok masing-masing. Jadi nanti mungkin ada moderatornya, kalian tentukan sendiri ya. Nah, di sini nanti untuk pengiriman jawabannya untuk pelatihan soalnya tadi, nanti teman-temannya akan memberikan jawaban dari soal yang sudah kalian berikan
dengan cara memberikan jawabannya dan diikuti dengan nama dan NIM-nya. Nanti nama NIM-nya ini digunakan untuk rekapan, yaitu untuk nilai keaktifan. Nah, misalnya untuk video pembahasannya ini sudah masuk ke sesi tanya jawab, nanti kalian bisa bagi menjadi beberapa sesi. Misalkan kalau waktunya masih cukup panjang, bisa sampai 2 sesi. Kalau satu sesi itu biasanya 3 atau maksimal 5 penanya dalam satu sesi. Jadi nanti untuk pembagian menjawab pertanyaan dari teman-temannya, nanti bisa kalian bagi-bagi di dalam WhatsApp group. Nanti kalau sudah selesai bisa menemukan jawabannya apa, kemudian baru diposting. Nah, nanti ketika penyampaian materi sudah, memberikan soal sudah, memberikan kunci jawaban sudah, dan juga untuk sesi tanya jawab juga sudah selesai, maka nanti tugas terakhir sebagai kelompok presentasi adalah merekap siapa saja yang sudah berpartisipasi, yaitu nama NIM dari teman-temannya yang sudah posting tadi ya, baik yang mengerjakan soal dan juga untuk yang memberikan pertanyaan ataukah memberikan bantuan jawaban itu juga ditulis. Jadi nanti untuk file terakhir yang dikirim adalah berupa file Word. Isinya apa saja, yaitu 1, diskusi tentang pembagian tugas dalam mengerjakan tugas pemateri ini. Selanjutnya, dikirim di grup WhatsApp, diberi nama sesuai dengan nama kelompok. Dan untuk rekapan partisipannya itu juga boleh dimasukkan di dalam file Word juga boleh. Jadi nanti di akhir kelas jangan lupa untuk selalu kirimkan untuk rekapan terakhir sebagai tugas pemateri. Nah, kalau tugas kalian sudah selesai sebagai tugas pemateri, berarti kalian sudah ibaratnya sudah fix, sudah selesai satu tugas. Nanti untuk selanjutnya akan ada tugas-tugas kecil seperti tugas individu ataupun tugas diskusi kelompok. Nah, itu nanti juga akan dimasukkan. Tapi untuk tugas presentasi ini tentu saja bobot nilainya cukup besar. Jadi jangan sampai tidak ikut partisipasi dalam tugas pemateri ini. Nah, di sini saya kasih contoh tentang bagaimana memposting link video untuk materi dan juga untuk tugasnya, untuk kunci jawaban dari soal yang sudah kalian berikan. Di sini saya kasih 3 jenis. Yang pertama ini contoh bagaimana ketika kalian akhirnya mau menyampaikan materinya. Tentu saja diawali dengan salam, lalu dari kelompok mana, dan kalian akan membahas materi tentang apa, misalkan tentang diksi. Maka kalian menjelaskan, kita akan menjelaskan materi yang berjudul tentang diksi. Nah, nanti misal kalau cuma ada 2 anggota, dan misal kalian kesulitan untuk menggabungkan videonya, maka kalian bisa posting dalam link video yang berbeda, tapi ditulis atau diposting dalam satu post saja. Misalnya di sini ada si M. Nah, si M ini namanya lengkapnya siapa, diikuti dengan NIM-nya, lalu diikuti dengan link video YouTube bagian dia, misalnya menjelaskan tentang yang subbab A misalnya. Nah, dia sudah memposting penjelasannya di link video bla bla bla. Nah, untuk anggota yang kedua berarti meneruskan apa yang sudah dia jelaskan. Berarti bagian yang B, misalnya si S. Nah, si S ini nama lengkapnya siapa, diikuti dengan NIM-nya, lalu diikuti dengan link video YouTube yang sudah dia upload. Jadi di sini ada 2 link. Dan saya harap untuk memposting link-nya itu secara berurutan. Kalau ada 3 bagian berarti A, B, C. Si A menjelaskan apa, lalu link-nya mana. Si B menjelaskan bagian yang kedua, diikuti dengan link, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misal pembahasannya itu sangat lama, misalnya di sini sampai jam 7.40, kemungkinan besar materinya ini panjangnya sekitar 20 atau 30 menit. Nah, di situ diberikan waktu sekian menit supaya temannya bisa memproses materi yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya materi yang diberikan itu kurang jelas buat teman-temannya, jadi mereka bisa menyusun pertanyaan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah dari kelompok 7, di sini ada anggotanya ada 4. Nah, di sini
karena linknya ini cuma ada satu, karena mereka bisa membuat video lalu mungkin dikumpulkan menjadi satu, dikompres, maka linknya cuma satu saja. Karena linknya cuma satu, maka kalian langsung saja memberikan perkenalan, yaitu siapa saja anggotanya, nama, NIM, sampai selesai, lalu akan mempresentasikan materi tentang apa. Ini bisa di atas atau bawah ya, itu bebas, yang penting kalian menjelaskan anggotanya siapa, dan akan membahas tentang materi apa. Dan seterusnya, di situ disebutkan bahwa videonya itu akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mendengarkan. Nah, nanti untuk sesi diskusi di sini ada contoh yang ketiga. Siapa saja yang berpartisipasi? Di sini misal ada 8 orang. Nah, 8 orang yang berpartisipasi ini kalian tulis nama dan NIM, karena tadi kan ketika ada sesi tanya jawab, ada sesi menjawab pertanyaan, itu mereka akan memberikan jawaban dan juga nama NIM-nya. Nah, itu yang akan kalian rekap. Misalnya ada 2 orang yang ikut memberikan partisipasi, misal tiga hal ya. Misalnya yang pertama dia ikut posting jawaban, atau yang kedua dia ikut posting soal. Lalu yang ketiga dia ikut memberikan tambahan jawaban atas pertanyaan dari temannya yang lain. Nah, berarti dia di hari yang sama dia dapat 3 poin, gitu ya. Ini contohnya, kalian bisa contoh dari kakak kelas ini, formatnya seperti apa. Saya harap nanti postingnya yang rapi, jangan sampai berantakan urut-urutan, terutama untuk penjelasan videonya. Kalau misal kalian tidak bisa menyatukan jadi satu link, gitu ya. Nah, di sini saya kasih contoh tentang bagaimana kalian nanti bikin PPT-nya, atau sebenarnya dari tadi saya sudah kasih contoh ya bagaimana cara mempresentasikan materinya. Dan di sini jangan lupa kalian dari kelompok mana, lalu judul materinya apa, diikuti dengan nama NIM dan juga program studi. Ini adalah format yang dasar dan juga pakai PPT yang dasar juga. Misal kalian punya Prezi ataupun apps yang lainnya itu boleh dipakai. Yang penting susunannya rapi dan terstruktur. Nah, untuk slide yang selanjutnya berarti tentang materinya apa. Misalnya kan menjelaskan tentang apa sih bahasa Indonesia itu. Nah, di situ dikasih penjelasannya tentang materi bahasa Indonesia. Nah, nanti kan akan ada beberapa slide untuk penjelasannya. Nanti akan ada beberapa orang mungkin ya di dalam satu kelompok itu. Misalkan si A menjelaskan slide 1 sampai 3, berarti di awal slide itu dijelaskan bahwa misalnya nama saya Fathia Bajasari, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia. Itu saya menjelaskan sampai materinya selesai, jatah saya selesai. Misalnya 3 slide, saya menjelaskan 3 slide. Nah, untuk selanjutnya teman saya berarti akan memperkenalkan diri lagi. Misalkan, nama saya adalah Soekarno, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kalau Soekarno ini sudah selesai, berarti akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya sampai selesai. Jadi jangan lupa untuk memperkenalkan diri siapa saja yang akan mempresentasikan bagian A, B, C gitu ya. Ini karena daring, nanti kalian boleh kalau misalkan mau menampilkan video wajahnya boleh, kalau cuma video penjelasan seperti ini juga boleh. Jadi maksudnya sebenarnya kalian bisa baca sendiri di PDF masing-masing itu bisa, tapi kan karena kalau PDF itu biasanya bahasanya baku ya. Jadi kalau menjelaskan melalui PPT ini berarti kalian membuat materi dari PDF itu menjadi jauh lebih enak dan jauh lebih ringkas dan jauh lebih mudah untuk difahami. Jadi bisa sambil lalu dalam mendengarkan ini, teman-teman bisa sambil belajar juga. Dan nanti kalau misalnya sudah kelas offline juga formatnya hampir sama seperti ini. Nanti menjelaskan di depan kelas juga sama seperti ini. Latihannya melalui daring seperti ini ya. Dan kalau kalian sudah selesai menjelaskan materinya, jangan lupa untuk memasukkan referensi. Misalkan saya sudah kasih satu buku, dan misalkan kalian mau ngambil tambahan materi dari buku yang lain atau jurnal yang lain, boleh nanti dimasukkan di bagian referensi. Untuk bagian referensi ini tidak usah dibaca, tapi boleh dijelaskan saja. Misalkan teman-teman ini adalah referensi yang kami pakai, bisa dijadikan sebagai rujukan atau tambahan bacaan untuk
mata kuliah bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, nanti setelah referensi inilah kalian masukkan SS-nya. Nah, untuk bagian SS-nya itu boleh kalian masukkan ke video atau tidak. Jadi ada dua jenis ya. Selain kalian kirim link videonya, berarti kalian juga kirim PPT-nya dalam bentuk file PowerPoint. Karena mungkin ada teman-teman yang kesusahan tentang sinyalnya dan bisa loadingnya lama, itu nanti bisa memakan waktu. Nah, untuk membantu teman-teman yang kesusahan sinyal, kalian bisa sambil posting file PowerPoint-nya. Jadi nanti akan ada dua opsi. Tapi nanti kalau bisa semuanya lihat ke video penjelasan dari teman-temannya, karena mungkin kalau di PPT tidak bisa terlalu panjang dalam menjelaskan karena cuma poin-poin penting dari materi yang dijelaskan. Untuk selanjutnya, di sini saya juga kasih contoh format untuk membuat makalah untuk tugas mata kuliah ya. Tapi untuk bahasa Indonesia, kita tidak pakai makalah karena saya sudah kasih PDF-nya. Jadi sebenarnya tugas makalah itu bisa diberikan kalau misalkan dosen tidak memberikan buku pakemnya atau tidak ada modulnya karena mungkin sumbernya sangat banyak. Misalnya materi A, B, C itu ada di buku yang Z dan materi yang D, E, F itu ada di buku yang L misalnya. Nah, karena untuk kelas bahasa Indonesia ini materinya sudah lengkap di satu buku dan malah kita sisa satu bab, itu tidak usah bikin makalahnya. Tapi kalau misalnya kalian dapat tugas makalah itu kira-kira untuk standarnya itu seperti ini formatnya. Di sini yang pertama ini adalah format untuk covernya. Untuk cover selalu ditulis dulu judul materinya apa, lalu selanjutnya disusun guna memenuhi tugas bahasa Indonesia atau tugas misalnya sejarah dan lainnya, lalu diikuti dengan dosen pengampunya siapa, lalu selanjutnya dikasih logo kampus, lalu diikuti dengan siapa saja yang menyusun anggota kelompoknya dan diikuti juga dengan program studi dari komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, jangan lupa juga dikasih fakultasnya, institut, dan juga tahun pembuatannya. Ini adalah cover standar dari penyusunan makalah. Setelah untuk bagian cover, kita masuk ke bagian kata pengantar. Seperti biasa, kalian bisa cari referensinya ke kakak kelas ataupun bisa mencari ke sumber-sumber makalah yang sudah ada di internet, itu juga boleh. Nanti kalian modifikasi sendiri. Setelah kata pengantar diikuti dengan daftar isi dari buku dari makalah kalian itu apa aja. Lalu diikuti dengan bab pendahuluan. Yang kedua adalah bab pembahasannya tentang materi-materi yang akan kalian bahas. Yang ketiga adalah penutup dan diikuti dengan daftar pustaka. Untuk format penulisannya itu standar. Biasanya kalau judul itu pakai Times New Roman 16 atau 14. Lalu untuk kontennya itu pakai Times New Roman 12 dan spasinya itu 1,5. Dan jangan lupa untuk dikasih halaman di bagian tengah ataupun di bawah samping kanan ya. Ini untuk kalau ada tugas makalah. Tapi ingat, untuk kelas bahasa Indonesia, kalian cuma kirim PowerPoint-nya saja dan juga link videonya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama dari buku PDF sudah dibagikan, yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya sumber dari bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu. Nah, untuk jenis dari bahasa Melayu yang dipakai itu sendiri adalah bahasa Melayu pasar, gitu ya. Nah, untuk sedikit info, bahasa Indonesia ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Nah, keduanya ini, ya, bahasa Melayu ini adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang sudah digunakan sebagai lingua franca di Indonesia atau Nusantara pada waktu itu sudah sejak berabad-abad dari awal penanggalan modern. Jadi, paling tidak dalam bentuk informalnya itu sudah ada dari dulu. Untuk bentuk bahasa sehari-hari yang sering disebut dengan Melayu ini, sebenarnya sangat mudah ataupun sangat fleksibel dalam hal
mudah untuk dimengerti dan juga sangat ekspresif, dan dia juga sangat mudah dalam hal menyerap dari bahasa-bahasa asing sebagai salah satu kosakatanya. Dan untuk dari bahasa Melayu itu sendiri sebenarnya ada dua jenis, dan yang dipakai sebagai sumber dari bahasa Indonesia adalah dari Melayu Pasar. Jadi sebenarnya Melayu itu ada dua jenis, yaitu Melayu Pasar dan juga untuk Melayu Tinggi. Dan pada zaman itu Melayu Tinggi itu banyak digunakan sebagai bahasa di kalangan keluarga-keluarga kerajaan seperti di Sumatera, di Malaya, dan juga di Jawa. Dan untuk bentuk dari Melayu Tinggi ini termasuk lebih sulit. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Jawa Ngoko itu tentu jauh lebih mudah daripada bahasa Jawa Kromo ataupun Madyo. Apalagi yang Kromo Inggil itu lebih susah karena sistem bahasanya sangat halus ya. Begitu juga dengan Melayu Tinggi ini, dia ini lebih sulit karena dia sangat halus dan juga tidak seekspresif dari bahasa Melayu Pasar. Dan pada zaman penjajahan dulu ya, untuk kolonial Belanda ini mereka beranggapan bahwa kefleksibelan atau kelenturan bahasa Melayu Pasar ini cukup mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Maka kemudian Belanda berusaha untuk meredam dari perkembangan Melayu Pasar ini dengan cara mempromosikan bahasa Melayu Tinggi. Salah satunya dengan cara mendirikan penerbitan ya, seperti Balai Pustaka. Tapi karena bahasa Melayu Pasar ini sangat ekspansif ya, sangat luas jangkauannya, maka ini sudah terlanjur dipakai oleh orang-orang di Indonesia, terutama para pedagang yang melewati Indonesia. Nah, di sini kalau kita kembali ke bukti-bukti sejarah tentang penggunaan bahasa Melayu ini sudah bisa ditemukan sejak zaman kerajaan ya Sriwijaya, yaitu pada prasasti kuno. Di sini contoh-contohnya ada prasasti yang ada di Palembang, ada dua, yaitu di Kedukan Bukit, lalu ada prasasti Talang Tuo, yang pertama tahun 683, yang kedua tahun 684, yang ketiga adalah prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, yang keempat ada prasasti Karangbrahin di Bangko di Kabupaten Merangjin, Jambi tahun 688. Yang kelima di prasasti Gandasuli di Jawa Tengah tahun 832 dan di prasasti Bogor tahun 942. Nah, dari prasasti-prasasti ini kita bisa melihat bahwa bahasa Melayu ini juga tidak hanya digunakan seperti di Sumatera, tapi juga digunakan di Jawa Tengah atau di Pulau Jawa. Jadi singkatnya pada zaman Sriwijaya itu bahasa Melayu ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa kebudayaan. Dia digunakan sebagai bahasa untuk literasi, yaitu untuk buku-buku ataupun untuk sastra ataupun aturan-aturan kehidupan. Nah, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, bahasa Melayu ini digunakan di prasasti, yaitu kalau dalam zaman dulu prasasti itu pastinya berupa petua-petua penting, petua-petua yang penuh bijak ataupun termasuk dalam sastra. Yang kedua ini adalah sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Dan sebelumnya juga karena ini sangat luas jangkauannya, bahkan bisa dipakai untuk berkomunikasi di bagian Asia Tenggara. Yang ketiga, bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa perdagangan, terutama di perdagangan antara pedagang-pedagang Indonesia dengan pedagang-pedagang dari luar Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, biasanya ada dari Asia Tenggara ataupun juga karena ada serapan-serapan dari bahasa Eropa, berarti kemungkinan besar itu juga digunakan untuk dalam hal trading dengan bangsa-bangsa Eropa juga.
Dan yang selanjutnya adalah sebagai bahasa resmi kerajaan. Di sini digunakan ketika raja dan juga rakyatnya saling berkomunikasi ataupun ketika untuk komunikasi antara raja dengan para komitenya di kerajaan itu. Untuk bahasa kerennya komite gitu ya. Sedangkan untuk peresmian dari nama bahasa Indonesia ini sendiri sudah diresmikan di Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu di poin yang ketiga di situ dikukuhkan bahwa untuk bahasa persatuan di negeri ini adalah bahasa Indonesia. Ini adalah pengukuhan yang pertama untuk penggunaan nama bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa faktor atau penyebab kenapa pada waktu itu dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa dari suku-suku yang sudah ada di Indonesia, misalnya dari suku Sunda atau dari suku Jawa, apalagi waktu itu Presiden Soekarno adalah suku Jawa. Kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa saja? Nah, ini ada beberapa faktornya atau alasannya. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini sudah merupakan lingua franca yang sudah digunakan berabad-abad, maka ini sudah sangat luas dan banyak yang sudah tahu penggunaannya. Yang kedua, seperti pembandingan tadi, ada Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Untuk Melayu Pasar ini, sistem kebahasaannya sangat sederhana dan mudah untuk difahami oleh semua orang. Dan yang ketiga, untuk penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia ini karena semua suku-suku ini sudah dengan secara sukarela menerima bahwa bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Karena kalau pada waktu itu dipilih bahasa Jawa yang digunakan, mungkin akan ada kemungkinan suku-suku bangsa ataupun dari bagian-bagian lain di Indonesia akan merasa dalam tanda kutip dijajah oleh suku Jawa karena yang dipakai adalah bahasa Jawa. Maka kemudian dipilihlah bahasa Melayu ini. Karena selain itu juga seperti Melayu Tinggi, bahasa Jawa ini lebih sulit untuk dipelajari karena ada tingkatan bahasanya dari bahasa yang halus, yang biasa, dan juga yang kasar yang bisa digunakan dari berbagai macam social background yang berbeda seperti dari segi usia, dari derajat pangkatnya, dari kekayaannya. Jadi untuk orang-orang yang tidak paham tentang budaya Jawa, bisa jadi dia menggunakan tingkat tutur yang salah atau tidak tepat, maka itu akan memberikan kesan negatif yang cukup besar gitu ya. Dan di sini selanjutnya adalah mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Di sini bahasa Melayu ini bisa digunakan sebagai bahasa literasi, sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa perdagangan, juga untuk nanti akan ada seperti penulisan novel, ada juga untuk tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kenegaraan dan sebagainya. Jadi penggunaan ini sangat luas untuk pemaknaannya itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa sejarah penting, yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia atau perubahan dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di Indonesia. Ini sudah diawali dari tahun 1901. Pada waktu itu sudah digunakan bahasa Melayu pasar ya oleh penduduk yang ada di Indonesia, dan juga untuk bahasa perdagangan. Nah, kemudian oleh bangsa Belanda dibuatlah suatu buku yaitu Kitab Logat Melayu. Di sini digunakan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu oleh bangsa Belanda dan diteruskan pada tahun 1908, yaitu didirikannya suatu penerbit buku bacaan atau disebut dengan Taman Bacaan Rakyat. Lalu pada tahun 1917 dirubah menjadi Balai Pustaka. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling penting, 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Selanjutnya tahun 1933 ini berdiri suatu perkumpulan angkatan sastrawan muda
disebut dengan Pujangga Baru, dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang selanjutnya tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Lalu 18 Agustus 45 disahkan di Undang-Undang Dasar, dan tanggal 19 Maret 1947 yaitu dilakukan peresmian Ejaan Republik Indonesia, Ejaan Republik ya, atau disebut dengan Ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan yang sudah dibukukan oleh bangsa Belanda tahun 1901. Yang selanjutnya 28 Oktober sampai 2 November 1954 ini dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Indonesia kemudian meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang kemudian dikuatkan atau dikukuhkan melalui Kepres nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan dua hal, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan istilah resmi yang berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah Kongres Bahasa Indonesia yang keempat, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Yang selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia ini yang ketiga ya tadi ya. Yang selanjutnya nomor 12 ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Selanjutnya tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan kembali Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta, dan di sini dihadiri oleh beberapa negara tetangga yang ikut menyaksikan. Dan di sini pula dipersembahkan karya besar, yaitu dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa Nusantara, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta, 28 Oktober sampai 2 November 1993. Di sini kongres tersebut mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Jakarta, dan di dalam kongres ini kemudian diusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Yang terakhir adalah tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 di Jakarta. Nah, tadi itu adalah sejarah singkat dari perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mungkin kalian bisa review kembali di bagian sejarah ya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk kedudukan dari bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa nasional yang kedudukannya ini sudah dikukuhkan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis pada bab 15 pasal 36 tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa resmi di Indonesia. Jadi dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini dipakai dalam berbagai jenis situasi atau keadaan ya, seperti untuk upacara, untuk kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun tertulis, dan juga untuk dokumen-dokumen, undang-undang, peraturan, untuk surat menyurat yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga instansi kenegaraan yang lainnya itu digunakan
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu juga digunakan untuk pidato-pidato kenegaraan. Dan untuk kondisi tertentu saja, dalam suatu rapat ataupun pidato kenegaraan dalam hal komunikasi internasional, kadang pidato kenegaraan itu diucapkan atau dilafalkan dalam bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di dalam kegiatan sehari-hari pun untuk penguasaan bahasa Indonesia ini perlu sangat penting ya, karena juga sebagai faktor penentu dalam hal pengembangan ketenagaan, baik dalam hal penerimaan karyawan ataupun pegawai baru, dan juga bahkan digunakan sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan, dan juga termasuk pelajaran yang terus-menerus diajarkan dari SD sampai perkuliahan. Itu adalah menunjukkan betapa pentingnya penggunaan dan juga kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri, di sini sudah disebutkan beberapa poin penting yang sebenarnya keduanya sangat berkaitan. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebangsaan, sebagai identitas nasional, sebagai alat perhubungan antar budaya, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa ya. Selain itu, karena perhubungan ini ya dalam hal komunikasi ini sudah erat, sudah mudah, karena ada medianya, maka bahasa Indonesia ini adalah sebagai alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Karena mungkin ada beberapa suku yang tidak mengetahui atau memahami bahasa dari suku lain, maka bahasa Indonesia ini adalah pemersatu dari perbedaan tersebut. Dan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi kenegaraan yang digunakan sebagai pidato-pidato kenegaraan dan juga untuk pengesahan peraturan dan perundang-undangan, dan juga sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan seperti yang kita lakukan saat ini. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga sebagai alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan juga untuk pengembangan kebudayaan dan iptek. Nah, seperti yang sudah kita lalui sampai sekarang ini, bahwa bahasa Indonesia ini sudah mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, serta seni. Selain itu juga, bahasa Indonesia adalah juga sebagai bahasa media massa, yaitu untuk media massa cetak dan juga media massa elektronik. Dan selain itu, sebagai alat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai macam kalangan dan juga untuk dalam berbagai tingkat pendidikan. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai mediumnya. Jadi untuk komunikasi perhubungan pada berbagai macam kegiatan masyarakat sudah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping penggunaan bahasa daerah sebagai wahana dan alat untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Karena dengan adanya bahasa persatuan, bahasa penghubung antar suku dan budaya adalah bahasa Indonesia yang mempermudah dalam hal komunikasi dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat skemanya ya. Jadi secara garis besar pembahasan kita hari ini dibahas dalam skema berikut ini, yaitu yang pertama adalah sumber dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah dari bahasa Melayu, didukung dengan adanya bukti-bukti prasasti kuno yang sudah dimulai sejak zaman Sriwijaya, dan juga dikukuhkannya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, dan juga disahkan dalam Undang-Undang 45 pada pasal 36, tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tanggal 16 Agustus 1972, di sini diresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Dan dari beberapa kongres yang sudah diadakan dan juga pengesahan dalam hal Undang-Undang Dasar dan juga Peraturan Presiden, di sini kita bisa tentukan bahwa bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara untuk negara kita, negara Indonesia. Baik, itu saja untuk materi pada kali ini, yaitu kita membahas tentang bab 1. Kita lanjutkan ke diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.